Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Paraswari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat di lingkungan saya, teori sosiologi sastra yang saya kuasai, dan yang terakhir, kaitannya antara kondisi sosial masyarakat di lingkungan saya dengan teori tersebut. Perlu diketahui, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sosiologi Sastra. Baiklah, untuk yang pertama yaitu kondisi sosial masyarakat di lingkungan saya. Dalam hal ini, saya hanya mengambil dua aspek saja, yaitu aspek dari kondisi sosial perekonomian dengan kondisi sosial kebudayaan atau adat istiadat. Baiklah, untuk yang pertama yaitu kondisi sosial dari ekonomi. Di daerah saya bisa dibilang perekonomian masyarakatnya tidak stabil dikarenakan pandemi COVID-19 yang sudah mewabah ini banyak sekali melumpuhkan infrastruktur termasuk perekonomian masyarakat. Mayoritas penduduk di daerah saya bekerja sebagai petani dan sebagainya lagi bekerja sebagai karyawan, buruh, dan pedagang. Di masa pandemi ini banyak sekali perusahaan yang harus terpaksa diliburkan dan karyawannya harus dirumahkan karena peraturan karantina dan PSBB. Oleh sebab itu, banyak sekali pengangguran karena karyawan-karyawan diliburkan sehingga mereka tidak memiliki pemasukan dana. Alhasil, perekonomian mereka menjadi tidak stabil. Untuk yang kedua, kondisi sosial kebudayaan atau adat istiadat. Di daerah saya, jika ditanya lebih spesifiknya lagi, tidak ada kebudayaan atau adat istiadat yang terkhusus. Semua adat dan kebudayaan yang dilestarikan merupakan turun-temurun dari nenek moyang mereka yang dilestarikan hampir di seluruh kawasan Lombok. Contohnya seperti begawe, nyongkolan, nulisan, dan peringatan hari besar lainnya. Baiklah, untuk yang kedua yaitu teori sosiologi sastra yang paling dikuasai. Sosiologi sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat secara umum. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sastra yang di dalamnya terdapat unsur masyarakat. Sosiologi sastra memiliki beberapa teori, namun dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori positivisme. Positivisme sangat erat kaitannya dengan naturalisme. Positivisme berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat berarti sesuatu yang benar-benar terjadi yang dapat dialami secara realitas. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Masyarakat dalam kehidupan sosial harus mengikuti peraturan-peraturan, begitupun juga dengan alam yang memiliki peraturan-peraturan. Positivisme muncul pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Auguste Comte. Pelopor aliran ini berpendapat bahwa positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia berdasarkan sains. Pendapat aliran ini adalah indera sangatlah penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan eksperimen. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari positivisme secara terminologis berarti sesuatu pemahaman yang dapat mencapai kebenarannya yang bersumber dari kejadian yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, hubungan sosial masyarakat dengan teori yang sudah dipaparkan tadi. Dalam hal ini, hubungan sosial masyarakat dengan teori positivisme. Seperti yang sudah dipaparkan, teori positivisme merupakan teori yang dalam memandang dunia lebih mengaitkannya dengan sains atau alam. Jika dihubungkan dengan kehidupan,
maka lebih cenderung kepada masyarakat yang mayoritasnya sebagai petani. Karena dalam hal ini dapat dikatakan masyarakat tersebut hidup dari hasil tani. Dalam artian ketika mereka ingin membeli sesuatu atau hal-hal yang berada di dunia ini, maka mereka akan bekerja sebagai petani, kemudian mendapatkan hasil dari alam dan dapat membeli apa yang mereka inginkan di dunia ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa alam ini memberikan kehidupan kepada mereka. Ketika mereka menjaga alam, maka alam akan memberikannya yang lebih. Namun ketika mereka merusaknya, maka alam tidak dapat memberikan apa-apa untuk mereka. Dan teori positivisme ini juga memiliki perbedaan yang sangat sedikit dengan kehidupan sosial. Jika kehidupan sosial berjalan dengan aturan-aturan, maka kehidupan alam juga akan berjalan dengan aturan-aturan. Seperti halnya pandemi saat ini. Mungkin saja bisa berhubungan dengan alam atau lain halnya. Dalam contohnya, ketika kita merusak alam, alam juga akan merusak kehidupan kita atau kehidupan manusia. Contohnya, ketika kita menebang pohon, kemudian datang musim hujan, maka air-air tersebut tidak dapat diserap oleh akar-akar pohon dikarenakan sudah ditebang. Oleh karena itu akan terjadinya banjir atau hal-hal lainnya. Kemudian contoh lainnya, ketika kita menebang pohon di hutan, maka hutan menjadi gundul, kemudian hujan lebat, maka tidak dapat diserap air-air hujan tersebut sehingga tanahnya menjadi tidak terkontrol, kemudian bisa saja terjadinya longsor. Seperti yang ada dalam bahasa filsafat bahwa teori positivisme berarti sesuatu yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai sesuatu yang realitas atau nyata. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih jika sudah menontonnya. Mungkin segala kekurangannya nanti bisa saya perbaiki kembali. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.